Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novicaya Bintarno. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran zat toksik merkuri di Kalimantan. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah toksikologi lingkungan. Oke, langsung saja simak videonya. Merkuri. Dalam tabel periodik, unsur air raksa atau merkuri mempunyai nomor atom Na80 dan termasuk dalam unsur golongan 2B. Di antara semua unsur logam, merkuri menduduki urutan pertama paling beracun dibandingkan dengan kadmium, perak, nikel, timbal, aksen, kromium, timah, dan seng. Merkuri adalah salah satu jenis logam yang paling banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air, dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Merkuri juga kerap disebut dengan air raksa. Merkuri yang ada di dalam tanah, air, dan udara relatif rendah. Sementara itu, berbagai aktivitas manusia dapat meningkatkan kadar merkuri menjadi tinggi. Misalnya aktivitas penambangan yang menghasilkan merkuri sebanyak 10.000 ton per tahun. Pekerja yang mengalami kontak dengan merkuri dapat menderita berbagai jenis penyakit yang berbahaya. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau BPLH, diketahui bahwa Sungai Kapuas di Kalimantan yang mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu hingga ke Pontianak sudah tercemar merkuri. Pencemaran ini terjadi akibat dari maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin atau disingkat dengan peti. Aktivitas peti di wilayah Kalbar sangat marak terjadi dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Aktivitas peti ini dilakukan oleh masyarakat baik di wilayah aliran Sungai Kapuas maupun di wilayah daratan Kalimantan Barat. Masyarakat penambang melakukan pemisahan emas dengan kotoran, yaitu dengan melakukan pemanasan menggunakan merkuri. Pada saat melakukan pemanasan, kotoran itu terpisah dari emas dan emas menggumpal menjadi satu. Saat terjadi pemanasan, merkuri terbang ke atas dan dibawa oleh awan, kemudian tersebar saat turun hujan. Saat terbang di bawah awan, hujan turun dan jatuh ke sungai. Saat itulah terjadi pencemaran air sungai yang sangat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Sebab air sungai dan air hujan dikonsumsi oleh masyarakat Kalimantan Barat. Logam merkuri adalah salah satu trace elemen yang mempunyai sifat cair pada temperatur ruang dengan spesifik gravitasi dan daya hantar listrik yang tinggi. Sifat merkuri sama dengan sifat kimia yang stabil, terutama di lingkungan sedimen, yaitu mengikat protein, mudah menguap, dan mengemisi atau melepaskan uap merkuri beracun walaupun pada suhu ruangan. Pencemaran merkuri sangat berbahaya dan berdampak bagi lingkungan dan kesehatan. Lingkungan yang tercemar oleh merkuri dapat membahayakan kehidupan manusia melalui rantai makanan. Merkuri terakumulasi dalam mikroorganisme yang hidup di air, seperti sungai, danau, dan laut, melalui proses metabolisme. Bahan-bahan yang mengandung merkuri yang terbuang ke dalam sungai atau laut dimakan oleh mikroorganisme dan secara kimiawi berubah menjadi senyawa metil merkuri. Mikroorganisme dimakan ikan sehingga metil merkuri terakumulasi dalam jaringan tubuh ikan. Lalu ikan kecil menjadi rantai makanan ikan besar dan akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Keracunan merkuri adalah kondisi saat seorang terpapar merkuri atau raksa dalam jumlah tertentu yang selanjutnya menyebabkan kerusakan dan gangguan pada organ seperti jantung dan otak. Keracunan merkuri sering terjadi akibat mengonsumsi makanan yang mengandung merkuri atau menghirup gas merkuri. Jenis merkuri yang paling berbahaya adalah metil merkuri atau merkuri organik. Pasalnya, sekitar 90% dari kadar metil merkuri yang tertelan atau masuk ke dalam tubuh akan terserap
ke dalam darah. Angka ini sangat besar jika dibandingkan dengan merkuri jenis lain yang hanya terserap 2-10% ke dalam darah. Ketika masuk ke dalam tubuh, merkuri dapat menimbulkan gangguan pada banyak sistem tubuh seperti sistem saraf, sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan juga organ tubuh. Untuk mengantisipasi semakin maraknya penambangan ilegal ini, pihak pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, baik itu sosialisasi kepada masyarakat dan juga dengan penegakan hukum, seperti melakukan razia dan juga mengeluarkan peraturan pelarangan peti. Untuk mengantisipasi maraknya peti, Pemda juga sudah membuat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengendalian distribusi dan penggunaan merkuri serta bahan sejenisnya. Demikian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.